Shalom, selamat pagi bagi seluruh jemaat Rosevina dan selamat pagi bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami. Kami harap minggu depan saudara dan saudari dapat mengikuti ibadah kami kembali. Sebelum kita beribadah, mari kita melihat kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Siapa saja mereka? Ini dia. Terus dukung pelayanan Gereja Baptis Indonesia Rosevina dengan memberikan persembahan dan persepuluhan yang dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Selalu menggunakan masker ketika Anda keluar dari rumah. Rajin-rajin mencuci tangan Anda menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Menjaga jarak, konsumsi vitamin dan makanan yang sehat, beristirahat yang cukup, berolahraga, dan jika tidak ada kepentingan yang lain, lebih baik Anda di rumah saja. Saya mengucapkan selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengucap syukur kepada Tuhan boleh kembali ada di rumah Tuhan pagi hari ini dan boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita mulai ibadah pagi ini dengan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kemurahan Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan yang Kau sudah limpahkan kepada kami sekalian. Saatnya pagi ini kami mau beribadah, memuji nama-Mu, bersekutu bersama dengan saudara seiman, menaikkan pujian, penghormatan kami kepada Engkau. Biarlah Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Biarlah hadirat-Mu melingkupi rumah demi rumah, dan biarlah kami pagi ini boleh bersuka cita merayakan hari kemenangan oleh karena Allah yang sudah memberi kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya, untuk segala kemurahannya yang sudah kita terima sampai dengan hari ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau
Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau berterima kasih Yesus. Puji bagimu Tuhan, Allah yang setia. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Haleluya, haleluya. Bapa Engkau setia, Bapa Engkau mulia. Haleluya. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Biar pandemi masih ada, situasi kita masih boleh sulit dan keadaan kacau, ancaman kesakitan boleh ada di mana-mana. Tetapi pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersuka cita karena kita punya Allah yang hidup. Kita selalu ada pengharapan di dalam Dia. Mari berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita bersama saya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta. Shalala. Cinta Yesus, shalalalalala, Yesus cinta saya. Kita mau bersuka cita karena Yesus yang buat kita suka cita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Amin. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan genapi. Jalan
kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Bunga dipandang dipeliharanya, burung di langit pun dibimbingnya. Sudah tentu termasukku, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di garaya tak waktu laut meneruh, dalam topan aku aman, Bapa surgawi memeliharaku. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lalap, matku tak pernah lelap. Dipimpinnya aku pulang, Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, di garaya tak waktu laut penuh, dalam topan aku aman,
Bapa surgawi, aku berharap pada Tuhanku. Bingaraya tawaku laut menurut, dalam topan aku aman, dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku, dalam topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku, topan aku aman. Bapa surgawi memeliharaku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Gereja Baptis Rosipin yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali boleh berjumpa dalam ibadah online hari ini. Saya beri judul khotbah saya Limitless Obedience atau ketaatan tanpa batas. Saya akan mulai dengan beberapa statement dan pertanyaan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar orang berkata seperti ini? Lebih baik ngomongin orang daripada diomongin orang. Karena kalau diomongin orang belum tentu benar. Tapi kalau kita ngomongin orang, sudah pasti sesuatu yang at least kita tahu. Atau yang kedua, lebih baik ngasih tahu orang daripada dikasih tahu orang. Karena kalau kita ngasih tahu orang, berarti kita lebih tahu daripada orang tersebut. Bagaimana dengan ungkapan lebih baik mengatur daripada diatur? Nah, ini berbicara mengenai control atau power, kekuasaan dan wewenang atas kuasa yang kita miliki. Beberapa ungkapan lain yang kita sering dengar dalam keseharian kita adalah, udah deh, jangan banyak komentar, aku udah tahu kok. Atau kalau orang kasih kita saran, kita berkata, oh thank you untuk advice-nya, tapi aku nggak perlu lakukan apa yang kamu sampaikan dong. I don't have to do what you say, right? Atau yang lebih nancep lagi gitu ya, ngapain sih kepo ngurusin orang? MYOB yang lagi tren sekarang, mind your own business please, gitu ya. Nah, sampai-sampai ada seorang country artis bernama Pam Tillis yang menulis lagu dan menyanyikan lagu berjudul Don't Tell Me What to Do. Nah, biasanya kita dengar hal-hal ini kalau kita sebagai orang tua dan punya anak, atau kita sebagai anak, kita punya orang tua yang rada bawel begitu ya. Biasa juga antara kita, teman-teman kita sesama kita yang suka ngobrol dan suka menasehati dan share tentang apa pendapat mereka tentang kita. Nah, hal-hal seperti ini sering kita temukan dalam keseharian kita. Dan sehubungan dengan pandemi COVID ini, berapa dari masyarakat Indonesia, beberapa dari masyarakat Indonesia yang baik yang di kota besar maupun di daerah-daerah yang lebih terpencil atau kecil, mereka ada yang masih menganggap bahwa COVID ini nggak ada, ya. Apalagi menganggap remeh virus ini, sehingga mereka nggak mau dengar, nggak mau nurut, apalagi melakukan prokes. Mereka berpikir dan mereka bertindak sesuai dengan apa yang mereka anggap benar. Ya, dengan kata lain mereka berkata, don't tell me what to do deh. Nggak usah kasih tahu saya mengenai prokes. Nggak perlu kasih tahu saya. Begitu ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas satu prinsip firman Tuhan tentang kepatuhan. Yang dalam dunia bisnis disebut compliance. Yang artinya mengikuti sesuai pedoman atau spesifikasi yang sudah ditetapkan. Dalam Bible terminology, kata kepatuhan disebut sebagai obedience atau submission, yang artinya tindakan patuh, an act of submitting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan orang yang suka menurut perintah, orang yang taat pada perintah, orang yang patuh kepada otoritas yang sudah ditentukan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita bersama-sama berdoa dan minta hikmat dari Tuhan dalam mencerna kebenaran firman Tuhan ini.
Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami datang kepadamu, kami bersyukur buat hari yang baru yang kau berikan kepada kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai dengan bulan yang ke-8. Bulan di mana kami sebagai bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia, bangsa kami, Republik Indonesia. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami belajar, sebentar akan belajar mengenai kepatuhan, ketaatan. Kami berdoa biar kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat dan kemampuan untuk kami boleh menerima, mengerti, mencerna firman-Mu dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh prinsip firman Tuhan ini. Segala hormat, puji, syukur kami kembalikan hanya kepada-Mu. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, mari kita akan masuk lebih lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam tema mimbar minggu ini mengenai roh yang memerdekakan dari hidup yang tidak patuh. Saya menemukan bahwa Allah mendirikan 3 institusi di dunia ini. Yang pertama adalah pemerintah atau government. Yang kedua adalah church, hubungan antara Tuhan dengan manusia, hamba dan tuannya. Yang ketiga adalah home, rumah tangga, antara suami istri, orang tua dan anak. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17 berbicara tentang kepatuhan terhadap pemerintahan. 1 Petrus pasal 3 lanjut ayat 1 sampai 7 berbicara tentang kepatuhan antara istri terhadap suami. Sedangkan dalam Kolose pasal 3 ayat 20 berbicara tentang kepatuhan anak-anak terhadap orang tua. Nah, saya akan breakdown dalam 3 bagian untuk membahas mengenai ketaatan ini. Bagian pertama adalah apa sih kendala dari sebuah ketaatan? Yang kedua, apa arti dari sebuah ketaatan? Dan yang ketiga adalah bagaimana kita hidup dalam ketaatan. Dengan kata lain, tema kita, bagaimana kita bisa merdeka dari hidup yang tidak taat atau tidak patuh. Ini mengacu pada nats kita hari ini. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Apa kendala dari sebuah ketaatan? Kembali kepada 3 institusi ilahi ini. Waktu saya merenungkan ketiga institusi ilahi, ya, pemerintah, Tuhan dengan manusia, dan keluarga ini, saya menemukan bahwa ketiga institusi ini sedang under attack dan seringkali diserang, sehingga ketiga institusi ini sedang mengalami apa yang disebut krisis, baik itu rumah tangga, pemerintahan maupun gereja. Banyak perceraian, banyak perpecahan, banyak ketidakcocokan, ketidaksetujuan, ketidakpuasan, baik dalam keluarga, pemerintahan maupun dalam gereja atau kehidupan antara manusia dengan Tuhan. Sehingga terjadilah hal yang disebut perseteruan yang pada akhirnya berujung kepada perpisahan. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu melawan roh-roh jahat di udara. Rupanya ada roh yang tidak terlihat, tetapi ada dan nyata yang menjadi dalang dari ketidaktaatan, ketidakpatuhan, yang lalu kemudian menyebabkan perseteruan antara sesama yang berujung kepada perpisahan. Roh pertama yang mendenominasi perseteruan ini adalah saya temukan dan saya sebut sebagai roh pemberontakan atau rebellion spirit. 1 Samuel pasal 15 ayat 23 Amplified Version, saya bacakan dalam bahasa Indonesia, katakan, karena pemberontakan, rebellion, adalah dosa yang serius seperti dosa sihir atau dosa ramalan, dan ketidaktaatan adalah dosa yang serius sama seperti agama palsu dan penyembahan berhala. Karena kamu telah menolak firman Tuhan, tidak taat kepada firman Allah, maka Allah juga telah menolak kamu sebagai raja. Ayat ini disampaikan kepada dari Samuel kepada Raja Saul karena ketidaktaatannya kepada Allah. Jadi ketidaktaatan ini adalah roh yang melawan atau resistant, roh yang menolak, refusal,
dan tidak mau taat kepada otoritas yang ada, yang ditetapkan dan yang harus dipatuhi. Dan biasanya orang yang tidak mau taat adalah orang yang punya motif atau motivasi. Orang yang punya pemikiran sendiri yang berbeda dan bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan. Dan pemikiran sendiri inilah yang menggoda perasaan dan hatinya untuk kemudian bertindak melawan dan menolak otoritas yang ada. Kita semua tahu manusia pertama diciptakan Allah, Adam dan Hawa. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 3-6a dikatakan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, ya, satu perintah, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ada konsekuensinya. Jadi peraturannya jelas, aturannya jelas dari Allah sang pencipta, Tuhan, Tuan, otoritas di atas Adam dan Hawa. Jangan makan, bahkan diraba pun tidak boleh. Namun ayat 4 berkata, tetapi ular, ya, orang ketiga berkata kepada perempuan itu, pihak ketiga, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Infiltrasi. Ayat ke-6a, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Keywordnya di sini. Ini terlihat ada keinginan, ada motivasi, pemikiran yang ingin didapatkan oleh manusia ini, sehingga motif inilah pengertian yang akan didapat karena tertarik dengan buah ini, yang kemudian menggoda manusia itu untuk memakannya. Ini berarti bukan hanya manusia tidak taat kepada perintah Allah, tetapi manusia ini menolak untuk melakukan perintah Allah yang sebelumnya sudah disampaikan dengan alasan karena tidak sesuai dengan pemikirannya yang dianggap benar. Nah, inilah yang disebut dengan roh pemberontakan yang kemudian menjadi dosa besar manusia, yaitu ketidaktaatan dan ketidakpatuhan terhadap firman Tuhan. Hari ini saya berdoa, kiranya Tuhan menjauhkan kita dari spirit of rebellion, roh penolakan terhadap firman Tuhan, agar kita tidak ditolak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, roh yang kedua yang mendenominasi perseteruan ini adalah ungrateful spirit, atau roh yang tidak mau, tidak tahu berterima kasih. Yang pertama rebellion spirit, yang kedua ungrateful spirit. Roh ini menyebabkan sifat orang jadi suka membandingkan dengan yang lain dan tidak dapat menerima kekurangan yang ada pada dirinya. Dengan kata lain, suka menilai orang tapi tidak suka dinilai orang. Nggak terimaan gitu loh istilahnya ya. Kejadian pasal 4 ayat 2-7 kita lanjut. Setelah Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, ayat kedua dikatakan, selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain anak pertama menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain ayat ke-6, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tapi perintah Tuhan katakan, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, 3 problem dalam perikop ini. Kain mempersembahkan sebagian, sedangkan Habel mempersembahkan anak sulung, yakni lemak-lemaknya, yang utama, yang pertama, yang terbaik. Seharusnya Kain introspeksi dirinya dong. Harusnya ya, ketika ditanya Tuhan, tetapi kali justru ia malah menganggap persembahannya sebagai kepada Tuhan sebagai persaingan antara dirinya dan adiknya. Bukannya Kain melihat positive side dari perbuatan baiknya, bahwa ia pun mempersembahkan kepada Tuhan
Dan Kain juga harusnya sadar bahwa Habil kan adik kandungnya. Jadi harusnya brothers, ada kasih, persaudaraan, dan nggak ada kecemburuan satu dengan yang lain. Dan firman Tuhan tidak berkata Tuhan menolak persembahan Kain, tapi firman Tuhan berkata Allah tidak mengindahkan persembahan Kain. Amplified katakan God had no respect. Allah tidak menghormati, tidak menghargai apapun alasan Allah dalam hal ini. Mungkin saja dari segi cara Kain mempersembahkan, atau mungkin dia pelit dalam mempersembahkan. Dia mempersembahkan sebagian yang seharusnya adalah persembahan seluruh yang utama. Lalu di ayat ke-9 dikatakan waktu firman Tuhan datang kepada Kain berkata, "Hei Kain, di mana Habel adikmu itu?" Nah, Kain menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara sekalian, terdengar nada bukan cuma rebellious spirit, roh pemberontakan. Kain gak suka ditanya pertanyaan yang menyatakan kesalahannya. Tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa taat, tunduk, dan patuh. Dan inilah yang kemudian menyebabkan pembunuhan pertama terjadi di bumi ini. Bukan hanya roh pemberontakan, tetapi ada roh persaingan. Ungrateful spirit yang merasa bahwa apa yang aku lakukan ini kok kenapa nggak diterima. Walaupun seharusnya Kain mengintrospeksi dirinya, tetapi dia merasa bahwa dia ungrateful karena berbeda dengan persembahan adiknya yang diindahkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan keadaan hati dan hidup kita hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita ditegur, kita ditanya, dinasihati oleh orang lain, termasuk oleh Tuhan Yesus lewat kebenaran firman-Nya, apa respon kita? Bagaimana kita menerima dan menanggapinya? Saya ingin katakan, jangan terburu-buru untuk menjadi marah. Hati-hati. Kalau kita nggak terimaan ya, kita terusik lalu marah, kemudian kita kecewa, apalagi ingin membalas dendam, ataupun menolak atau melawan dengan alasan apapun, hati-hati. Coba introspeksi diri kita. Apakah ada roh ketidaktaatan, roh penolakan terhadap saran orang tersebut, terhadap kebenaran firman Tuhan tersebut? Dan kalian menegur firman Tuhan, berarti adakah roh ketidakpatuhan terhadap firman Tuhan dalam diri kita? Jika kita melakukan sesuatu karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain, atau kita membandingkan otoritas di mana kita harus taat dengan otoritas yang lain, hati-hati. Bisa jadi akan timbul motif-motif lain dalam pikiran kita dan membuat kita nggak puas, ungrateful, yang pada akhirnya membuat kita menjadi menolak untuk taat kepada otoritas dan perintah tersebut. Nah, hari saya berdoa, kiranya Tuhan menjauhkan kita dari ungrateful spirit dan sifat yang suka membandingkan dengan orang lain, juga roh yang tidak mau berubah dan bertobat atas kekurangan, kesalahan diri sendiri. Haleluya. Oke, sekarang kita masuk lagi kepada pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu, itu bagian pertama, masuk ke bagian kedua ya. Bagaimana agar kita dapat menjadi anak Tuhan yang patuh dan taat, yang memiliki submission spirit, roh ketaatan kepada firman Tuhan dalam hubungan dengan institusi yang Allah dirikan sebagai bagian dari kehidupan manusia? Nah, sesuai dengan nats dan tema kita minggu ini, dalam Roma pasal 13 ayat 1-7, kita akan secara spesifik melihat ketaatan dalam hal taat kepada pemerintah. Jadi sekali lagi ya, 3 bagian: pemerintah, orang tua, dan gereja Tuhan. Tapi kita akan zoom in kepada taat kepada pemerintah. Sebagai referensi, kita akan menggunakan 2 buku ya, 2 kitab, karena kedua kitab ini paralel dalam membahas tentang ketaatan terhadap pemerintah. Yang pertama Roma pasal 13 ayat 1-7, yang kedua 1 Petrus pasal 2 ayat 11-17. We are gonna go back and forth di dalam 2 buku ini. Kita lihat yang pertama, nats kita di Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah,
yang melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ketika Paulus menulis surat ini, Paulus berbicara tentang umat Kristen di abad pertama, di mana mereka hidup di bawah pemerintahan Romawi dengan kondisi umat Yahudi dan orang-orang Kristen tidak berada dalam posisi yang aman, Bapak Ibu. Termasuk Rasul Paulus waktu yang memberitakan Injil di bawah pemerintah Romawi pada waktu itu. Tetapi jelas di ayat 1 dalam pasal 13 ini dikatakan, New Living Translation katakan, everyone, setiap orang must submit to governing authorities, harus tunduk pada pemerintahan, karena semua otoritas berasal dari Tuhan. Dan mereka yang memiliki otoritas telah ditempatkan di sana oleh Tuhan. Itu NLT, New Living Translation katakan. Ada dua kata yang kita akan lihat dari ayat ini. Yang pertama adalah kata otoritas atau authority. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, otoritas berarti kekuasaan atau wewenang yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Dan Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 28 ayat 18b, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. All authority sudah diberikan kepada Tuhan Yesus. Ayat ini paralel dengan Roma pasal 13 ayat 1 tadi, karena memang semua otoritas dikatakan kuasa, wewenang milik Tuhan dan berasal dari Tuhan yang kemudian diberikan kepada institusi-institusi yang ada di dunia. Sekali lagi, baik itu keluarga, suami, istri, orang tua, anak, baik itu gereja Tuhan, baik itu pemerintahan. Nah, sekarang kita sadar bahwa kuasa itu diberikan, wewenang itu diberikan kepada pemerintah, balik kepada konteks kita. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara dengan otoritas ilahi atas pemerintahan ini? 1 Petrus 2:13, sekali lagi paralel ini dari Roma pasal 13, berkata, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Jadi kata pertama adalah otoritas dan kata kedua adalah tunduklah, patuhlah, taatlah. Dalam bahasa Inggris disebut sekali lagi obey atau submit. Nah, kalau otoritas berbicara mengenai wewenang, kalau kata taat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti senantiasa, berarti terus menerus tunduk kepada Tuhan, pemerintah, dan sebagainya. Kata taat berarti patuh, setia, tidak berlaku curang. Kata taat berarti saleh, kuat beribadah, dan menaati sumpah yang diucapkan. Wah, ini dalam sekali artinya. Jadi rupanya bukan hanya taat pada institusi-institusi yang Allah dirikan di atas bumi ini, yang istri taat kepada suami, anak taat kepada orang tua, yang menjadi anak Tuhan yang saleh, dekat dengan Tuhan, beribadah, tetapi juga sebagai warga negara yang lahir dan tinggal di tempat di mana kita tinggal, kita harus taat kepada aturan dari pemerintah setempat. Nah, kata taat atau submission ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu hupotasso. Hupotasso artinya voluntarily, secara sukarela tanpa paksaan, menempatkan diri di tempat yang tepat di bawah seseorang dengan posisi otoritas yang sah atas Anda demi menyelesaikan pekerjaan Tuhan secara harmonis. Jadi hupotasso itu berbicara mengenai ketaatan, berbicara mengenai sukarela, sacrificially, bukan karena terpaksa, bukan ngedumel untuk taat, tetapi ada pengorbanan. Sekali lagi, perasaan keinginan diri sendiri yang mungkin bertentangan dengan otoritas di atas kita, tetapi dengan pengorbanan itu kita tetap patuh, tetap taat, tetap submit pada otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Dalam hal ini sekali lagi pemerintah.
Nah, KBBI mengartikan senantiasa tunduk. Dalam bahasa asli Yunani-nya, sukarela dengan penuh pengorbanan, patuh dan tunduk. Ini paralel Bapak Ibu sekalian. Kembali dalam 1 Petrus pasal 2 dikatakan dengan jelas, ya, firman Tuhan katakan tunduklah. Haleluya. Hupotasso, submit, tunduklah karena Allah. This is the reason. Jadi alasan kita untuk taat pada pemerintah karena Allah yang mengajarkan kepada kita untuk taat pada otoritas di atas kita, dan karena Tuhanlah yang menempatkan pemerintah itu di atas kita. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa sebagai orang Kristen, anak-anak Allah, kita itu memiliki dual citizenship, Bapak Ibu. Dua keluarga negaraan. Yang pertama, kita adalah warga negara kerajaan sorga. Filipi pasal 3:20a katakan, karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. Tapi yang kedua, selama kita masih tinggal di dunia ini, kita adalah warga negara dunia, dimanapun kita berada. Bagi saya dan bagi kebanyakan dari kita, dalam hal ini kita berada di negara yang kita cintai, yaitu Indonesia. Berarti saudara dan saya adalah warga negara Indonesia. Jadi artinya kita bukan hanya tunduk kepada Allah sebagai otoritas yang tertinggi, tetapi karena kita juga warga negara Indonesia, kita harus taat tunduk kepada otoritas yang Tuhan berikan atas kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu pemerintah Indonesia. Makanya dalam rangka PPKM darurat level 4 ini, kita harus belajar untuk tunduk dan taat pada pemerintah yang ditetapkan. Ada peraturan-peraturan ditetapkan seperti prokes ketat dan ketentuan-ketentuan lain tanpa pamrih, sacrificially. Ya, itu firman Tuhan katakan. Haleluya. Kembali pada nas kita dalam Roma pasal 13. Kita masuk kepada ayat yang keempat sekarang. Lanjut lagi ya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Perhatikan, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ayat kelima, sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Again, taat, hupotasso, submit, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Kedua ayat di atas berkata mengenai taat pada pemerintah di mana kita berada. Berarti kita harus, sekali lagi dikatakan, mengorbankan keinginan diri sendiri, sacrificially, untuk mengikuti keinginan aturan otoritas pemerintah, karena mereka adalah hamba Allah di bumi ini. Jadi kesimpulan dari poin yang kedua adalah otoritas tertinggi dalam hidup manusia adalah Tuhan Allah. Dialah sumber kekuasaan tertinggi, sumber kebaikan, sumber keadilan, sumber segala kekuasaan yang ada di bumi dan di sorga. Summum bonum, Latin expression artinya the highest good, the ultimate good, Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, kita taat kepada pemerintah yang adalah otoritas yang ditetapkan Tuhan. Bapak Ibu, mengenai ketaatan otoritas tertinggi ini menarik Bapak Ibu dalam pemerintah ini. Karena saya menemukan memang banyak pemerintahan yang mengedepankan ketuhanan dalam pemerintahannya. Contohnya, Amerika punya slogan In God We Trust. Bahkan salah satu lagu patriotiknya adalah God Bless America. Jadi Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Nah, moto dari negara United Arab Emirates adalah Allah Al-Watan Al-Rais. Artinya God, Tuhan, nation, bangsa, dan presiden. Kalau Filipina punya moto, saya coba bacakan ya. Maka Dios, maka tao, maka kalikasan, at maka bangsa. Yang artinya for God, untuk Allah, for the people, untuk rakyat, for nature and for the country, untuk alam dan untuk negara. Negara Uganda, for my God and my country. Nah, untuk negara kita Indonesia, moto negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tetapi menarik Bapak Ibu, lambang negara Indonesia itu kan Garuda Pancasila. Memiliki sila pertama, ya. Dari 5 sila yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Dan masih banyak lagi negara-negara yang memiliki moto, slogan atau lambang negara yang berdasarkan ketuhanan. Jadi sekali lagi Tuhan
selalu menjadi yang pertama dan utama sebagai otoritas tertinggi dalam hidup manusia, juga dalam pemerintahan. Tetapi yang kedua, sekali lagi, otoritas tertinggi setelah Tuhan adalah pemerintah, karena mereka ditetapkan oleh Allah. Makanya di ayat yang pertama di Roma pasal 13 dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saya beri satu contoh di Alkitab bagi saudara sekalian. Dalam kisah Yesus ketika dia diadili oleh Pilatus, ini yang Yesus katakan tentang kuasa dan otoritas Allah. Yohanes pasal 19 ayat 10 sampai 11a. Maka kata Pilatus kepadanya, ini ketika Yesus diadili sebelum dia disalibkan, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Ini Pilatus berbicara mengenai otoriter, kuasa yang dia pegang, yang dia miliki. Tetapi Yesus menjawab ayat yang ke-11a. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Jelas Bapak Ibu Saudara. Yesus ini berkata bahwa sekalipun Pilatus mahkamah tinggi yang menjabat di Roma pada waktu itu, tapi Pilatus pun diberi kuasa dari Allah untuk menjabat dan berada pada posisinya. Kembali lagi pada pemerintah dan wakil Allah di bumi ini. Jadi tugas kita sebagai warga negara, setelah kita taat kepada Tuhan Allah, kita juga harus taat kepada aturan otoritas yang ada di atas kita, dalam hal ini para pemimpin negara kita. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Bagaimana kita bisa hidup dalam kepatuhan. Dengan kata lain, bagaimana kita dapat merdeka dari hidup yang tidak patuh. Seorang berkata, disagreement is when submission is tested. Ketidaksetujuan adalah ujian atas ketaatanmu. Waktu kita belajar untuk taat di bawah otoritas, maka disitulah iman kita diuji sebagai sebuah tindakan. Karena kepatuhan adalah sebuah ketaatan, dan ketaatan adalah tindakan iman. To submit is to obey, and obedience is the act of faith. Sedangkan ketidaktaatan adalah tindakan ketika kita tidak percaya. Nah, ketika kita taat kepada Tuhan sebagai otoritas tertinggi, kita taat kepada pemerintah sebagai otoritas tertinggi di negara di mana kita tinggal, maka kita melakukan firman Tuhan dan menempatkan iman kita ke dalam tindakan kita. Firman Tuhan mencatat sebuah kisah, Bapak Ibu. Ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam Daniel pasal 3 ayat 13 sampai 30. Disinilah ketaatan Sadrak, Mesak, Abednego diuji. Ketaatan kepada Allah sebagai terutama, dan ketaatan kepada pemerintah, dalam hal ini Raja Nebukadnezar, yang mengharuskan bahwa siapapun yang tidak mau menyembah patung yang dibuatnya harus menerima hukuman. Prioritas pertama adalah ketaatan kepada Tuhan, dan kemudian taat pada hukum yang berlaku. Disitulah iman mereka diuji. Di dalam Daniel pasal 3 17 sampai 18 saya akan bacakan. Ini jawab Sadrak, Mesak, Abednego. Jikalau yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan ini. Perhatikan saudara sekalian. Iman ketiga orang ini ya, diuji untuk tetap taat pada perintah Tuhan, dan mereka harus tetap taat pada hukum yang berlaku di pemerintahan Raja Nebukadnezar. Dan Tuhan menilai, Tuhan melihat kepatuhan, iman, dan keberanian mereka dalam hal taat. Dan lewat peristiwa itu, justru bukannya nama Tuhan yang dimuliakan, dan firman Tuhan mencatat mereka diangkat ya
menjadi orang yang diberikan kedudukan tinggi di wilayah Babel. Dan mereka menjadi saksi untuk para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja. Dan mereka mendapatkan posisi yang tinggi diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Puji Tuhan. Dan semua itu terjadi karena sebuah ketaatan. Taat kepada Tuhan yang paling utama. Tapi juga harus taat kepada hukum yang berlaku di negara tersebut. Nah, sebagai pertanyaan terakhir di bagian yang ketiga ini, bagaimana caranya untuk kita bisa hidup dalam ketaatan yang Tuhan inginkan? Ada 2 poin secara cepat kita akan melihatnya. Untuk kita menjadi taat, yang pertama, kita harus berani melawan atau menolak. Waduh, Pak, ini contradicting nih Pak. Katanya nggak boleh menolak, tapi kok sekarang taat dengan cara menolak? Ya, apa artinya? Apa yang harus kita lawan? Apa yang harus kita tolak? Bapak Ibu Saudara sekalian, di awal firman Tuhan tadi saya ajak kita membaca Efesus pasal 6 ayat 12. Ingat, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, betul ya? Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ada roh yang nggak kelihatan, tapi nyata, gitu kan ya. Nah, oleh sebab itu, tugas kita pertama adalah menangkal dan menolak roh jahat itu. Kita menangkal roh pemberontakan dan roh ketidaktaatan yang sering kali menggoda kita ketika kita hendak taat. 1 Petrus pasal 5 ayat 8-9. Di dalam Amplified saya bacakan dalam bahasa Indonesia, tapi Amplified version ya. Dikatakan begini, jadilah sadar, seimbang dan disiplin diri, waspada dan berhati-hati setiap saat. Musuhmu itu dikatakan iblis. Jadi musuh kita bukan pemerintah loh, bukan orang sekitar kita, bahkan bukan diri kita sendiri, tetapi musuh-musuh iblis ini berkeliaran ya, roh iblis seperti singa yang mengaum sangat lapar, mencari seseorang untuk dimangsa. Dikatakan seseorang, jadi pribadi lepas pribadi itu selalu berusaha diintimidasi oleh roh iblis untuk tidak taat dalam hal ini ya. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-9, lawanlah dia. Ya, tolak gitu ya. Saya katakan tadi, teguhkan imanmu melawan serangan iblis dengan berakar teguh dan tidak tergoyahkan. Haleluya. Karena mengetahui bahwa pengalaman penderitaan yang sama sedang dialami oleh saudara-saudarimu di seluruh dunia. Dengan kata lain, saudara dan saya, kamu tidak menderita sendirian. Jadi sadar bahwa kita sedang berada dalam peperangan. Bukan hanya peperangan melawan pandemi COVID-19 ini, ya, tetapi juga melawan roh-roh jahat yang mencoba mengacau, memecah belah dan menghancurkan persatuan dan kesatuan bukan hanya rakyat, tetapi sesama anak-anak Tuhan. Iblis sangat tricky, Bapak Ibu. Ia selalu mengalihkan perhatian dan memutarbalikkan kebenaran, terutama kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, untuk kita bisa melakukan perintah Tuhan untuk taat ini, yang pertama kita harus tolak, harus lawan kuasa iblis. Ya, lawan, tolak, jangan mau ikut dengan tipu dayanya, khususnya dalam hal ketaatan. Apapun yang ditetapkan pemerintah, program-program yang ada, prokes-prokes yang ada, ya, PPKM yang ada, jangan ditolak selama ketetapan yang dibuat itu tidak meminta kita untuk menajiskan diri kita sendiri dan untuk tidak mentaati firman Tuhan, atau ketetapan yang dibuat itu memaksa kita untuk menyembah berhala yang tentunya akan menodai iman kekristenan kita. Maka kita harus taat kepada pemerintah dan melawan roh-roh yang menggoda kita untuk melawan otoritas di atas kita. Dan saya percaya Tuhan pasti memberikan kepada kita kekuatan, kemenangan, dan kemerdekaan untuk menang atas roh pemberontakan ini. Nah, hal yang kedua atau poin yang kedua, untuk kita bisa taat, selain kita yang pertama melawan atau menolak roh pemberontakan ini, yang kedua kita taat dengan mendekat. Kembali pada nas kita, Roma pasal 13 ayat 5. Dikatakan, sebab itu perlu kita menaklukkan diri. New International Version NIV katakan, necessary to submit. Kita harus taat kepada otoritas. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah.
perhatikan, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Amplified Version katakan, karena kita tahu apa yang benar di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu menaklukkan diri kita, keinginan kita untuk tetap taat. Paralel di 1 Korintus pasal 2:11 dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu sekalian, salah satu hal yang tersulit untuk ditaklukkan manusia adalah diri sendiri. Keinginan diri sendiri, suara hati diri sendiri. Dalam banyak hal, suara hati sendiri cenderung lebih dominan daripada suara Roh Kudus dalam hati. Sehingga apa yang kita lakukan justru kebalikan dari apa yang seharusnya Tuhan ingin kita lakukan. Roma pasal 7 ayat 18-20 dikatakan, Paulus katakan, yang ada dalam aku ini kadang-kadang bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang mau aku perbuat, tetapi justru mau lakukan yang baik, justru yang tidak baik yang kita lakukan. Dan rupanya peperangan kita bukan hanya melawan roh-roh jahat di udara, bukan hanya menolak roh-roh jahat di udara, ya, roh-roh yang mencoba mengganggu kita, tetapi peperangan kita juga adalah melawan kedagingan kita yang cenderung dikuasai oleh keinginan yang juga berasal dari roh jahat yang seringkali membuat kita, menggoda kita untuk kita tidak taat. Oleh sebab itu, saudara sekalian, satu-satunya solusi untuk kita dapat melakukan prinsip ketaatan ini adalah kita mendekat kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 8a katakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. This is the only solution. Kenapa saya katakan begitu, saudara sekalian? Karena manusia biasanya lebih mudah mendekat kepada hal-hal yang bersifat keduniawian daripada hal-hal yang bersifat kerohanian atau ketuhanan. Karena pada umumnya yang bersifat keduniawian ini lebih enak dan menyenangkan. Izinkan saya membahas sedikit tentang hal ini. Menurut beberapa psikolog, manusia memiliki apa yang disebut 9 quotients. Ada IQ, ada EQ, ada SQ, ada PQ, ada MQ, ada EQ, ada ESQ, ada CQ, dan ada LQ. Wah, ini agak ribet ya. Tapi oke, saya nggak mau bahas ini. Saya hanya membahas 4 sajalah yang kita sering dengar. IQ, intellectual quotient, EQ, emotional quotient, spiritual, ya, quotient, kerohanian, dan terakhir physical quotient, tubuh kita. Nah, dari keempat ini saja, kalau kita coba analisa dan kita introspeksi diri kita, mana yang lebih dominan? Apakah IQ kita dominan sehingga untuk kita taat, kita pikir dulu, analisa dulu? Atau IQ kita, kalau nggak cocok sama perasaan kita, kita nggak mau taat? Atau physical kita lawan, kita nggak mau, kita nggak cocok, kita lawan dengan kekuatan kita? Atau SQ kita, spiritual, yang lebih dominan dalam hal ketaatan? Alkitab mencatat dalam Matius pasal 26 ayat 41-42. Yesus sendiri berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam hal menghadapi pencobaan dalam hal ketaatan, mana yang lebih kuat? Roh yang penurut atau daging yang lemah? Spiritual quotient atau physical or emotional quotient? Kita membahas sebelumnya, saudara sekalian, bahwa untuk kita taat harus mengorbankan keinginan diri sendiri, betul? Yang tadi kita sudah bahas di awal. Untuk kita taat, kita harus menguasai diri kita. Nah, kedua hal ini yang menjadi akar dari ketidakpatuhan kita. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, termasuk saudara dan saya, untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak dikalahkan oleh keinginan daging, keinginan diri sendiri
yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kesimpulannya, spiritual quotient, ya, rohanian kita harus lebih tinggi daripada IQ, EQ, dan PQ kita. Sehingga Roh Kudus, Roh Allah yang di dalam diri kita ini, ya, yang akan mendorong kita untuk berbuat baik, terutama dalam hal ketaatan. Oleh sebab itu kita perlu dua kata, stay alert, berjaga-jaga, dan stay connected, mendekat kepada Tuhan. Maka waktu kita lakukan hal ini, seperti yang Yesus katakan, kita akan mendapat pengertian, hikmat, kekuatan, dan kemampuan. Sehingga kita dapat dimerdekakan dari roh ketidakpatuhan. Dan kita dapat belajar taat kepada otoritas di atas kita. Dalam keseharian kita, mungkin di antara kita ada yang berkata, saya hanya mau ibadah kalau saya mau ibadah. Padahal sudah dihimbau, sudah disampaikan setiap minggu untuk ayo beribadah, ayo serius dalam beribadah, ayo punya sikap hati dan sikap postur tubuh yang siap beribadah, bukan tidur-tiduran, bukan leha-leha, tapi ayo setiap minggu kita ikuti ibadah. Jangan hanya pada waktu kalau kita mau aja, anak-anak kita aja, saudara sekalian. Ada yang berkata, saya mau baca Alkitab nanti deh pada waktu saya merasa perlu. Oh, saya mau berdoa kalau saya sedang dalam masalah. Ya, seorang berkata begini, if you only pray when you are in trouble, then you are in trouble. Gitu ya. Saya akan memberi persembahan ke gereja nanti. Pada waktu gereja kekurangan, toh gereja sekarang masih pas, masih cukup. Oh, nanti saya akan menolong sesama, saya mau melayani di gereja nanti. Pada waktu saya sudah punya talenta yang hebat. Walaupun sekarang udah keburu pandemi, bagus sekali. Wah, nanti deh pada waktu selesai pandemi, saya baru mau menolong orang, saya baru mau kebaktian, saya baru mau ibadah, saya baru mau melayani Tuhan. Oh, saya akan setuju dengan pemerintahan sekarang ini, tetapi ada ketentuan yang saya nggak mau taati, yang saya nggak suka, dan saya akan mencoba mencari jalan untuk menghindari, atau saya mungkin akan menentangnya. Atau bagaimana dengan yang ini? Oh, saya tahu tentang firman Tuhan, saya mengerti tentang dosa, tetapi saya masih suka bermain dengan dosa. Saya masih kadang hidup dan mencintai dosa lebih daripada mencintai kekudusan. Hari ini, maafkan saya jika saya harus berkata dengan jujur. Jikalau masih ada di antara saudara yang memiliki paradigma pemikiran seperti di atas tadi, berarti saudara masih belum merdeka dari roh yang tidak patuh. Doa saya, jangan kalah oleh roh dan keinginan daging kita, tetapi bertobat, berubah. Izinkan Roh Kudus lewat firman-Nya hari ini mengubah hati saudara dan saya, sehingga kita semua terbebas, menang, merdeka dari roh yang tidak patuh. Jangan terbelenggu dengan roh yang tidak taat, yang saya sebut dengan roh yang menolak, roh yang memberontak. Namun berjaga-jaga, berdoa dan mendekat kepada Allah. Lawanlah iblis, maka engkau akan mengalami kemerdekaan yang sejati. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 katakan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam Amplified katakan disiplin, yang di dalamnya ada penguasaan diri, kemampuan untuk bisa menilai yang baik di mata Tuhan. Seperti yang Roma pasal 13 ayat 5 katakan, mampu untuk menilai dan melihat apa yang Tuhan lihat. Sehingga kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Bukan hanya kepada Tuhan sebagai utama, tapi kepada pemerintah dan otoritas di atas kita. Sebagai ayat yang terakhir, izinkan saya mengajak kita membaca dari 1 Petrus pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 15 sampai 17. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. 16. Hiduplah sebagai orang yang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah, perhatikan, sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja atau pemimpin. Hidup sebagai hamba Allah artinya
kita mengacu kepada Yesus Kristus sebagai pedoman hidup kita. Yesus yang taat kepada pemerintah, tetapi yang terutama, ia taat kepada Bapanya yang di surga. Walaupun Yesus harus mengorbankan keinginan dirinya, kehendak dirinya untuk submit, hupotasso, sukarela tanpa paksaan, sampai ia harus bergumul dengan hebat berkali-kali di dalam doanya di Taman Getsemani. Sebuah peperangan rohani yang terjadi dalam dirinya antara roh jahat yang ada dalam dirinya, antara keinginan dirinya dengan roh Allah, antara keinginan dan kehendak dirinya dengan keinginan dan kehendak Bapa. Dan Yesus harus tetap taat pada hukum pemerintahan pada waktu itu, walaupun ia harus diperlakukan tidak adil dan tidak sesuai dengan apa yang dirinya inginkan. Tetapi Yesus tetap taat. Ia taat pada Bapa dan ia taat pada hukum pemerintah dan peraturan yang diberlakukan atasnya. Dan disitulah Yesus menang. Ia taat tanpa paksaan. Yesus patuh menjalankan semua perintah Bapa tanpa terkecuali sampai akhir hidupnya. Hupotasso, ketaatan tanpa syarat, ketaatan tanpa paksaan, ketaatan tanpa batas. It limitless obedience. Doa saya hari ini, kiranya Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan dari roh yang tidak patuh dan memberikan kepada kita roh yang taat, baik dalam keluarga, baik dalam gereja Tuhan, terutama di dalam pemerintah. Dan yang paling tinggi, paling penting, paling utama, di atas segalanya, ketaatan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan sebagai otoritas dan pemegang kekuasaan yang tertinggi di bumi dan di surga. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami telah dengar. There's a lot, Father. Banyak sekali pengertian, banyak sekali prinsip, banyak sekali poin, banyak sekali hal yang harus kami cerna, kami mengerti dan kami lakukan. Sebagai manusia kami lemah, kami terbatas, kami nggak mampu untuk melakukan ini semua. Tapi kami percaya Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan Roh Kudus yang dominan dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam keberadaan kami, akan mendorong kami, akan menang dan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami dapat berkata tidak kepada pemberontakan, tidak kepada roh yang tidak patuh, tetapi kami dapat berkata yes kepada roh yang membawa kami kepada ketaatan. Baik kepada firman-Mu, baik kepada Tuhan, baik kepada pemerintah, baik kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan bahkan keluarga kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi perintah, menjalankan prinsip ini dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu katakan, waktu kami menjalankan prinsip ini, ketaatan ini, maka berkat Tuhan akan menjadi bagian dari kehidupan setiap kami. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi meteraikan firman dalam hati kami dan jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without Him I would fall. When I am sad, to Him I go. No other one can
Yesus, Engkau sahabatku, hartaku yang mulia. Engkaulah kekuatanku, tak ada bandingnya. Ku ditimpa kedukaan, Yesus memberi kesukaan. Sahabatku, sahabatku, ya Yesus. Yesus, Engkau sahabatku, sandaran hidupku. Aku percaya padamu sepanjang umurku. Hidup sertamu indahlah, hidup selama-lamanya. Sahabatku, sahabatku, ya Yesus. Sahabatku, sahabatku, ya Yesus. Sahabatku, sahabatku, ya Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu. Untuk pagi hari ini, kami masih diberikan kesempatan menaikkan pujian, penyembahan. Bahkan ada waktu untuk kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Pendeta Charles, biarlah kiranya Tuhan semakin memberkati beliau, hamba-Mu ini, dimanapun dia berada, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Apapun menjadi pergumulan dalam kehidupannya, Tuhan sendiri yang menolong. Terima kasih untuk hamba-Mu ini yang sudah melayani umat-Mu, kiranya Tuhan semakin memakai dia secara luar biasa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, dan saat ini kami mau berdoa bersama-sama Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, di mana bangsa dan negara kami belum lepas dari pandemi. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan saat ini kami berdoa, minta supaya Tuhan sendiri yang menolong pemerintahan yang ada. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil, juga semua kementerian yang ada. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri memberikan hikmat kepada pemerintahan kami untuk betul-betul bisa dimampukan menolong bangsa ini untuk keluar dari pandemi. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja melalui pemerintahan yang ada. Secara khusus juga kami mau mendukung di dalam doa untuk tenaga kesehatan, bahkan pasien-pasien COVID. Kami bersyukur kalau hari-hari ini trennya sudah mulai menurun. Kami percaya Tuhan, ini semua karena kebaikan-Mu, ini semua karena anugerah-Mu. Tapi kami berdoa terus Tuhan, agar Tuhan juga memberikan kekuatan kepada tenaga kesehatan ketika mereka menjalankan tugas mereka. Biarlah ya Tuhan, Engkau memberkati mereka dan memberikan kekuatan sehingga mereka terus dimampukan untuk bisa menjalankan tugas dengan baik. Kami bersyukur untuk bangsa ini dan Tuhan, kami percaya suatu hari nanti sesuai dengan kehendak Tuhan, bangsa kami sudah pulih atas segala sesuatu permasalahan yang ada, khususnya pandemi COVID-19 ini. Kami mengucap syukur untuk waktu di mana umat-Mu Tuhan hari ini bisa beribadah. Itu juga tidak lepas dari setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Tuhan sendiri yang terus memberkati anak-anak-Mu yang terus terlibat di dalam pelayanan di ibadah minggu ini. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dan kami percaya kuasa Tuhan terus menyertai kami, memberikan kami kekuatan dan kesanggupan untuk menyelesaikan tugas kami di dalam pelayanan ini. Kami berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Rusipina, dari semua pemimpin-pemimpin yang ada, juga semua pelayan Tuhan, bahkan umat-Mu, apapun yang mereka alami hari-hari ini Tuhan,
Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu saat ini menghadapi permasalahan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap kami di umat-Mu di Gereja Restoratif Pinang ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tangan-Mu senantiasa memegang erat setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami mau serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ini semua boleh menyenangkan hati-Mu dan kami berdoa untuk firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Biar firman Tuhan ini boleh menolong kami Tuhan untuk berakar, bertumbuh, berbuah. Bahkan semakin serupa dengan gambaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pagi bersama-sama, kita arahkan hati kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Haleluya. Sekarang terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menjadi bagian dari kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jadilah pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan, taat kepada otoritas yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu, dan jadilah anak-anak Tuhan yang merdeka dari roh yang tidak patuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur dan menerima berkat Tuhan. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Ibadah sudah usai. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.